Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Ya, saya Inyoman Sudarman, siswa kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konflik. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa itu konflik? Apakah saya pernah melakukan konflik? Ya, tentu saja teman-teman sudah pernah melakukan konflik. Apalagi teman-teman pasti sudah punya pacar, kan? Ya, mungkin teman-teman pernah merasakan bertentangan kepada orang tua, teman maupun pacar. Itu juga termasuk konflik, teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, karena memori saya sudah mau full, jadi saya akan langsung memberitahu apa itu konflik sosial. Konflik sosial adalah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat. Konflik ini dapat terjadi berbagai tingkatan, mulai dari konflik antar individu hingga konflik antar besar dalam masyarakat. Konflik sosial dapat muncul karena perbedaan dalam nilai, kepentingan, tujuan, atau sumber daya. Dalam materi ini, kita akan membahas tentang pengertian dari konflik. Konflik sosial. Kriteria konflik sosial. Nah, yang pertama adalah melibatkan dua pihak atau lebih. Kalau hanya satu pihak itu namanya curhat, seperti saya sendiri. Dua, pihak-pihak tersebut saling tertarik menarik dalam aksi-aksi saling memusuhi. Tiga, cenderung menjalankan perilaku korsif. Empat, dapat dideskripsikan dengan mudah oleh para pengamat sosial yang tidak terlibat dalam pertentangan tersebut. Nah, ada pun sifat-sifat konflik sosial. Yang pertama ada keberangan nilai dan pandangan. Konflik sosial muncul ketika terdapat perbedaan dalam nilai, norma, keyakinan, dan pandangan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Perbedaan ini dapat berkaitan dengan agama, etnis, politik, ekonomi, atau sosial budaya. Yang kedua ada ketidaksetaraan sumber daya. Konflik sosial seringkali timbul akibat ketidaksetaraan dalam akses dan distribusi sumber daya seperti tanah, uang, pekerjaan, atau kekuasaan. Persaingan untuk menguasai sumber daya ini dapat memicu konflik antar individu atau kelompok. Interaksi yang tegang. Konflik sosial melibatkan interaksi yang tegang antara pihak-pihak yang terlibat. Ketegangan ini dapat berupa benturan fisik atau verbal, persaingan atau pertentangan ideologi. Nah, adapun penyebab konflik sosial. Ya, yang pertama, perbedaan identitas. Perbedaan identitas seperti suku, agama, ras, atau orientasi seksual sering kali menjadi sumber konflik sosial. Diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu dapat memicu ketegangan dan konflik. Yang kedua ada ketimpangan ekonomi. Ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi dapat menciptakan konflik sosial. Ketidakpuasan akibat kesenjangan sosial sampai ekonomi dapat memicu ketegangan antar kelompok yang kaya dan miskin. Yang ketiga ada politik dan kekuasaan. Persaingan politik dan kekuasaan seringkali menjadi penyebab konflik sosial. Ambisi politik, korupsi, atau ketidakpuasan terhadap rezim politik dapat memicu konflik antar kelompok atau individu. Yang ketiga. Nah, adapun dampak konflik sosial. Ketegangan sosial yang pertama ada ketegangan sosial. Konflik sosial menciptakan ketegangan dan perpecahan dalam masyarakat. Hal ini dapat mengganggu hubungan antar individu, kelompok, atau berburuk iklim sosial dan merusak solidaritas nasional. Sosial. Kekerasan dan penghancuran. Konflik sosial dapat berujung pada kekerasan fisik, perusakan properti, atau bahkan perang. Ini mengakibatkan penderitaan korban jiwa dan kerugian material yang besar. Perubahan sosial. Nah, dari situ teman-teman mungkin udah ada yang tahu bukan? Itu konflik, penjelasan dari saya atau terlalu kecepatan. Nah, saya minta maaf karena memori saya sudah penuh. Jadi, saya akan langsung saja kepada materi selanjutnya. Cara agar konflik ini bisa terselesaikan, yaitu dengan cara ada 12 cara untuk mengatasi konflik ini supaya tidak berkelanjutan sebenarnya, yaitu satu, kompromi. Kompromi merupakan salah satu
bentuk upaya menyelesaikan konflik yang saling sering digunakan. Upaya ini dilakukan karena ada yang perbedaan pendapat yang harus diselesaikan dengan membuat kesepakatan baru. Dalam kompromi, dua pihak yang berselisih akan mengurangi tentunya agar bisa saling menguntungkan. Seperti contohnya pengurangan tuntunan dari seorang istri yang ingin mengajukan cerai kepada suaminya. Yang kedua, ada toleransi. Toleransi adalah sifat saling menghargai perbedaan yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Pasalnya, sifat ini dapat meminimalisir terjadi konflik dan mampu meningkatkan rasa solidaritas antar anggota masyarakat. Bahkan, toleransi menjadi salah satu alat untuk menciptakan kesatuan dan ketentuan. Kelompok masyarakat yang tidak bisa rasa toleransi cenderung suka membuat konflik karena masalah pandangan kelompok lain. Kurang penting. Yang ketiga ada adjudikasi. Apabila konflik sosial yang terjadi sudah tidak bisa diselesaikan dengan perundingan dan diskusi, maka adjudikasi menjadi pihak terakhir. Upaya untuk ini mungkin penyelesaian konflik melalui jalur hukum atau persidangan. Kebanyakan konflik yang dibawa sampai ke meja hijau merupakan permasalahan yang besar dan membutuhkan bantuan hakim dan pengambil keputusan. Nah, oleh sebab itu, adjudikasi sering dijadikan dalam paling akhir yang ditempuh oleh penyelesaian konflik tersebut. Yang keempat, ada mediasi. Mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian konflik yang melibatkan orang ketiga, adalah mediasi. Upaya ini membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk memberi nasihat dan saran yang sebaiknya dilakukan demi mencapai kesepakatan bersama. Meskipun terdapat campur tangan pihak ketiga, namun keputusan terakhir tetap berada pada pihak yang berkonflik. Nah, orang-orang yang dijadikan penasihat harus memiliki sifat netral dan tidak memihak satu pihak saja. Semua nasihat dan saran yang diberikan sifat tidak mengikat sehingga hanya dijadikan sudut pandang baru. Pihak yang terlibat konflik tetap harus membuat penyelesaian diri berdasarkan kebutuhan masing-masing. Yang kelima, ada arbitrase. Mirip dengan mediasi, arbitrase juga merupakan upaya dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan pihak ketiga. Bedanya dalam arbitrase, pihak yang menjadi penengah memiliki hak untuk memberikan keputusan. Namun, pihak ketiga tetap harus bersifat netral agar bisa menilai dan memberikan keputusan yang adil. Sehingga kedua pihak yang berkonflik sama-sama mendapatkan keuntungan. Keputusan tersebut nantinya akan disertai dengan surat perjanjian yang ditandatangani. Nah, yang keenam, konsilasi merupakan upaya penyelesaian konflik yang ditempuh dengan cara mempertemukan dua pihak yang berselisihan untuk membuat kesepakatan bersama. Dalam sosiologi, kompromi sering diartikan sebagai upaya untuk membuat para pihak yang bertengkar dalam suatu perundingan. Tujuannya dilakukan konsilasi adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak dan menciptakan kesepakatan demi mengakhiri konflik. Selain itu, konsilasi juga sering dijadikan upaya pertama untuk menyelesaikan konflik yang baru saja terjadi. 7. Konversi. Setiap konflik yang terjadi akan melibatkan minimal dua pihak dengan perbedaan pandangan masing-masing. Biasanya demi konflik sosial ada pihak yang lebih kuat untuk mempertahankan posisi dan harga dirinya, sedangkan pihak yang lemah akan cenderung mengalah demi menerima. Konversi menjadi contoh upaya penyelesaian konflik yang dipilih ketika salah satu pihak terjadi untuk mundur dan menerima konsekuensi dari pihak lainnya. Sayangnya, konversi tidak bisa ditempuh apabila kedua pihak berselisih sama-sama memiliki pendirian yang kuat. Jika dipaksakan untuk mengalah, konversi justru akan memicu konflik dan keributan yang lebih besar lagi. Yang 8, koersif. Perbedaan dengan upaya penyelesaian konflik lainnya, koersif merupakan
langkah dan yang melibatkan ancaman baik fisik maupun psikologis. Tujuan supaya pihak lainnya mampu mengalah dan bertindak sesuai dengan harapan. Kursi biasanya dipilih ketika ada salah satu pihak yang keadaannya lebih lemah dan tidak memiliki kekuasaan. Alhasil, tumbuhlah paksaan kepada pihak tersebut sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan konflik sosial. Salah satu contoh kursi yang sering terjadi dalam penebasan gas air mata kepada masa penggunaan gas ini dipilih sebagai upaya untuk melemahkan masa yang terus melakukan keributan agar mau mundur dan menyerahkan. 3. Displacement. Sesuai dengan namanya, displacement merupakan upaya untuk menyelesaikan konflik dengan cara mengalihkan perhatian pada objek lain. Pengalihan ini harus dilakukan secara bersama-sama supaya pihak yang berselisih tidak berfokus pada konflik. Contoh displacement yang umumnya terjadi di masyarakat adalah terjadinya bencana alam di suatu daerah. Bencana tersebut mampu membuat masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang untuk sama-sama bergotong royong dan membantu korban. Yang ke-10 ada segregasi. Segregasi biasanya dipilih sebagai upaya penyelesaian konflik sosial yang merujuk pada pemisahan kelompok. Pemisahan ini dapat terjadi karena adanya perbedaan etnis, suku, ras, agama, dan kebudayaan setiap anggota kelompok. Kebanyakan fenomena segregasi dapat dilihat di kota-kota besar yang dipenuhi oleh para perantau. Biasanya perantau akan membuat kelompok sendiri di tempat kerja atau sekolah. Pembentukan kelompok tersebut didasari rasa solidaritas dan latar belakang yang sama. Maka tak heran jika biasanya di setiap kota besar terdapat perkumpulan hingga asrama khusus untuk orang-orang yang berasal dari suatu daerah. Tujuan dari segregasi ini untuk menurunkan risiko terjadinya konflik akibat adanya perbedaan kebudayaan. Yang 11 ada gencatan senjata. Gencatan senjata atau yang lebih dikenal Kasfir merupakan upaya untuk mengatasi pertikaian demi mencapai kestabilitas. Biasanya upaya ini dilakukan pada negara-negara yang sedang berperang sebagai cara untuk mengurangi korban jiwa. Nah, dalam gencatan senjata ini, pihak yang sedang berperang diwajibkan untuk menghentikan tindakan agresif. Jika berhasil, upaya ini mampu membujuk kedua pihak supaya mau berdamai dan tidak memikirkan kepentingan pribadi. Yang ke-12 atau yang terakhir ada stalemate. Stalemate merupakan perbuatan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang jarang terjadi.